Setelah putus dari pacar, saya tuh menjadi orang yang hancur, udah gak punya harapan untuk hidup. Merasa diri tuh udah gak berguna lagi. Kayak ibaratnya sampah itu kayaknya lebih berharga daripada aku. Waktu itu saya mau bunuh diri di rel kereta api. Papa mau kemana? Nggak tahu. Kamu mau apa? Saya menyesal lahir di keluarga seperti ini. Saya merasa orang tua saya ini nggak sebagai figur orang tua. Saya punya rasa minder. Sampai disitulah saya mulai mencari figur-figur yang lain. Nama saya Yerlina Waruwu. Waktu itu saya mau bunuh diri di rel kereta api. Karena udah putus harapan, masa depan udah hancur, melihat ke belakang juga udah hancur, jadi nggak ada alasan untuk hidup. Saya tumbuh dengan amarah. Saya orangnya pemarah karena saya mengikuti papa saya. Karena apa perlakuan papa saya ke saya juga memperlakukan pacar saya seperti itu. Jadi berjalannya waktu pacar saya nggak kuat. Marahnya itu parah sih, kayak maki, apa aja yang ada lempar-lempar gitu. Kayak misalnya ada pisau ya lempar pisau. Nggak ada kesalahan apa aja sih, karena kayak kumat gitu aja. Papa aku tuh suka mukul, suka ngomong kasar, suka maki-maki segala macam. Jadi ya pendam sendiri amarah itu, jadi aku lampiaskan ke orang lain. Ternyata juga pacar aku memiliki latar belakang orang tua yang sama. Jadi ya ketemu sama orang-orang yang udah sama-sama hancur ya, hubungannya juga hancur. Setelah putus dari pacar, saya tuh menjadi orang yang hancur, udah gak punya harapan untuk hidup. Merasa diri tuh udah gak berguna lagi. Kayak ibaratnya sampah itu kayaknya lebih berharga daripada aku. Pacar juga udah gak punya gitu loh, maksudnya udah menghancurkan masa depan ibaratnya. Jadi ya gak ada alasan lagi untuk hidup. Waktu itu saya mau bunuh diri di rel kereta api. Waktu saya mau bunuh diri di rel kereta api, sekitar 50 meter lagi, kayak dalam hati itu ada suara. Katanya, kamu di dunia ini dari kecil udah menderita, masa mati menderita lagi. Setelah dengar suara itu, saya nggak jadi bunuh diri, saya pulang ke kosan saya langsung tidur. Seminggu kemudian ke YouTube tuh nongol tuh solusi. Awalnya cuma iseng doang sih nontonnya. Cuma kayak tertarik aja gitu, ada solusi cewek yang aborsi. Aku nonton tertarik gitu. Kayak ada tertulis di situ kayak siapa sih yang mau didoain? Kalau mau didoain ini nomor teleponnya itu saya ambil, saya WA. Habis itu solusinya hubungi saya, sekitar berapa hari kemudian hubungi saya. Saya jelasin ya saya udah hancur, saya udah terlanjur hancur sama pacar saya, sama orang tua saya juga udah hancur. Waktu itu saya didoain. Dalam proses konseling, konselor menguatkan dia. Ia sangat dikuatkan. Ia mau berdamai dengan dirinya. Dengan menangis kepada Tuhan bahwa satu-satunya teman yang ada bersama dia hanya Tuhan Yesus. Ia pun mau dibimbing dan melepaskan pengampunan kepada papanya. Waktu saya telepon Sahabat 24, mereka meresponinya dengan kasih sih, menerima. Nggak kayak menghakimi gitu, menerima, memberikan solusi, mendoakan. Lebih lega aja sih, kayak lebih nyaman aja, kayak sukacita aja gitu aja, kayak beban itu udah nggak kepikiran lagi. Saya sadar bahwa bukan suatu kebetulan saya lahir dari seorang bapak seperti itu. Tapi mungkin itu adalah kesalahan papa saya, mungkin kelemahan dia. Saya juga punya kelemahan, jadi saya juga harus mengerti. Papa saya melakukan itu pasti karena kelemahan dia. Saya juga melakukan dosa karena saya punya kelemahan. Terus jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Setelah saya mengampuni papa saya, hubungan saya dengan keluarga baik, sama mama saya juga baik. Bahkan saya pernah minta maaf beberapa kali sama papa saya. Seiringnya waktu, tuh belajar udah mulai mengikhlaskan gitu. Dan menjalani hidup sekarang itu bahagia tanpa beban. Karena ada Tuhan. Karena ada Tuhan yang sudah memiliki saya. Gitu. Sahabat 24, terima kasih udah mau menerima saya dan mau mendengarkan semua pergumulan saya, udah mau mendoakan saya dan menuntun saya juga ke gereja yang sekarang. Ya, kalau dipikir-pikir memang kita tuh nggak bisa menentukan kita mau lahir di mana, orang tua kita model kayak apa, lingkungan seperti apa yang membesarkan kita, lalu serta kehidupan yang model seperti apa. Itu di luar
keinginan kita dan kita nggak bisa memutuskan itu. Tapi sebenarnya ada hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengambil keputusan akan bereaksi dengan cara apa, supaya apa? Ya, supaya masa depan kita tidak suram. Ketika tumbuh dengan rasa yang haus akan kasih sayang, yang saya alamin di sekolah itu saya punya rasa minder. Sini dulu bukunya, lihat dulu. Lihat dulu. Pernah saya beberapa kali dibully, saya diledekin sama teman-teman, dan saya ngalamin itu stres. Saya nggak tahu harus mengadu ke siapa. Buku apa nih? Buku setan, ya ampun. Lihat itu demon. Ya ampun. Saya cuma mendam. Sampai disitulah saya mulai mencari figur-figur yang lain gitu. Kemudian saya pelan-pelan, saya mulai baca-baca, saya cari-cari tahu informasi. Dan juga pernah dapat buku juga dan saya pelajarin. Waktu manggil iblis itu, saya merasakan ada satu figur yang care gitu, jadi yang peduli sama saya gitu. Dia mengayomi sekali, kebapaan banget, jadi dia memberikan banyak hal rahasia-rahasia kepada saya. Itu saya merasa ada satu kebanggaan gitu. Puncaknya adalah waktu saya mencoba untuk memanggil iblis yang Lucifer. Memang ritualnya agak berat. Saya harus ada perjanjian darah. Perasaan saya waktu manggil mereka itu kayak ada satu kebanggaan. Ada hubungan dekat yang selama ini saya nggak dapatkan. Saya merasa ini sesuatu yang hebat. Iblis itu menuntun saya untuk jadi lebih pede gitu. Dan mereka berikan satu kekuatan yang seperti itu. Mereka menjadi orang tua saya gitu. Jangan pernah ikut campur dengan urusanku. Urusi dirimu sendiri. Mengerti? Waktu saya dapatkan kekuatan dari iblis itu, saya sempat pulang ke rumah saya, sempat ngeliat mereka berantem. Papa mama saya sampai kaget dan mereka sampai bilang, kamu dasar anak setan apa gitu. Dan saya sempat menjawab juga, ya kalian juga setan gitu. Sampai saya saking marahnya, saya sempat kabur dari rumah dan itu pikiran saya jadi campur-campur gitu. Saya dulu diam. Sekarang saya kayak punya sesuatu kekuatan untuk berani menantang mereka gitu. Saya udah besar dan saya apalagi punya kekuatan dari iblis. Saya merasa itu saya bisa. Leo mana ya? Bentar lagi juga dia sampai. Mana itu anak? Noh, anaknya Noh, datang Noh. Ngapain nih? Apa kabar? Mana aja lu? Dari dosen tadi. Nih, gue denger-denger, lu bisa baca garis tangan. Saya merasa ada wibawa yang luar biasa dalam diri saya. Saya bisa lihat garis tangan, ada beberapa masa depan yang mungkin saya bisa lihat kayak gitu. Itu jadi satu kebanggaan dan saya menjadi populer di kampus. Mau juga? Ya udah sini. Jangan ntar aja, kita kan mau jalan. Oh iya, ini Akhirnya saya dekat sama seorang wanita. gimana? Kita makan apa nih, sayang? Apa aja. Sate mau. Ya sudah. Saya jadi temperamen sebenarnya. Kalau ada masalah apapun saya lebih emosi. Saya pukul orang itu sampai babak belur. Itu kayak suatu kebanggaan gitu. Saya merasa ternyata saya hebat gitu. Saya punya kekuatan yang luar biasa. Lama banget sih nganter makanannya. Sabar sayang, pesanannya bentar lagi sampai. Sorry kak, orderannya agak lama tadi banyak orderan di Oke. belakang. Dengerin gue. Lu jangan begitu kesal. Kalau lu nggak bisa ketukin benar, lu tutup aja ini sekalian. Biar perlu. Lu bakar. Kamu kenapa sih marah-marah terus? Kan bisa diomongin baik-baik. Kamu suka sama dia? Kamu kenapa sih? Jadi pasangan saya itu waktu itu ketakutan. Dia ngaku sendiri kalau dia bilang kamu kayak lain gitu. Jadi kayak bukan manusia. Alasan kenapa saya putus sama pacar, saya jadi pribadi yang meledak-ledak. Waktu putus itu saya sempat stres, saya jengkel, saya sempat sampai nangis dan sakit gitu. Saya coba manggil iblis itu, saya manggil untuk komunikasi, untuk jadi jalan keluar masalah saya. Waktu saya panggil, Leo,
kau memang manusia tidak berguna. Lucifer itu sarankan saya untuk bunuh diri. Saya sedih sekali waktu iblis itu ngomong seperti itu gitu. Karena selama ini mereka yang peduli sama saya, tapi sekarang malah saya dikucilkan juga sama mereka gitu. Sepertinya waktu itu karena waktu saya pacaran itu saya pernah ke gereja gitu. Di situ mungkin sepertinya iblis itu nggak suka. Udah kepikiran untuk bunuh diri, tapi ada dalam hati takut gitu. Saya stres, saya kehilangan figur seorang bapak yang saya selama ini lihat dari dalam diri iblis. Figur dari iblis itu ternyata sementara aja. Saya merasa sedih, saya merasa tertekan, saya merasa stres. Dan di dalam stres saya itu, saya berdoa dan saya menyebut nama Tuhan Yesus. Yesus, kalau benar Engkau Tuhan, tolong bantu aku. Tuhan Yesus tolong saya bilang gitu. Kemudian saya dituntun. Saya dapat ada satu suara yang menyebutkan satu nama gitu. Nama itu adalah Bapak Paulus Suryajaya. Saya nyari di internet, ketemu di Facebook. Saya coba komunikasi dengan beliau dan beliau ngajak saya ketemuan. Ya, waktu ketemu ngobrol, saya bilang cari komunitas yang benar. Jangan jauh dari Tuhan. Yang nomor satu yang kamu pegang adalah kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa manapun. Pak Paulus mengajarkan saya banyak hal untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Saya mulai diajarkan untuk baca Alkitab. Saya diajarkan untuk saat teduh. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan dimiliki bumi. Di saat saya baca Alkitab, tiba-tiba iblis itu muncul. Percuma Leo, kau sudah seharusnya mati. Waktu itu masih awalnya, saya nggak tahu bagaimana mengusir mereka. Saya cuma bilang, pergi gitu. Percuma Leo, kau tidak akan mampu mengusirku. Akhirnya begitu saya dibimbing dan saya tahu, belum sempat mereka intimidasi, iblis itu biasa saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus pergi, iblis itu akan pergi. Pergi kamu setan! Ternyata saya baru tahu, ternyata firman itu hidup. Ternyata Tuhan Yesus itu pun hidup. Saya mulai mencari figur Tuhan dan saya mencari Tuhan, siapa itu Tuhan. Proses demi proses saya dibimbing sama Pak Paulus. Kemudian sampai satu hari beliau menyuruh saya untuk ikut acara rohani. Firman itu saya ingat banget, firman itu di Yesaya memberitahukan kalau dari kecil udah ada rancangan yang besar untuk hidup saya. Jadi sejak kita awal di dalam kandungan, Tuhan sudah menyertai kita. Sudah memberikan rencana-rencana yang indah bagi hidup kita. Itu saya merasa, oh ternyata saya berharga ya. Ternyata saya salah. Saya pernah menyesal kalau saya lahir di keluarga saya. Ternyata Tuhan punya rencana gitu. Saya langsung minta ampun, saya bilang ke Tuhan. Semua kepahitan-kepahitan yang ada dalam diri saudara Leo ini. Selama ini saya melakukan hal yang salah gitu. Saya merasa, waktu saya bilang saya nggak berguna, ternyata ada Tuhan Yesus yang bilang saya berguna. Saya minta ampun ke Tuhan. Saya merasa banyak dosa yang saya perbuat ke diri saya sendiri, terutama pertama kali. Kemudian saya mengampuni mama papa saya. Saya ngalamin hal yang kayak ada sesuatu yang keluar dalam diri saya. Jadi saya merasa pelan-pelan itu plong gitu. Ya ada sukacita yang luar biasa dalam diri saya. Selama ini saya hidup dalam penuh amarah. Selama ini saya hidup dalam penuh dendam. Tapi begitu saya dapat satu kasih yang luar biasa itu, sangat lega sekali dalam diri saya gitu. Bicara tentang hati Bapa, gambar diri, luka batin, itu momen dimana benar-benar dia berjumpa Tuhan secara pribadi. Mereka mengalami namanya kelepasan, kemerdekaan dan kesaksian yang sangat-sangat luar biasa. Ma, Pa, maafin Leo ya. Leo banyak melakukan kesalahan. Dan saya mulai memberanikan diri untuk minta maaf ke mama papa saya. Saya minta maaf sampai mereka kaget. Itu pertama kali peluk mama saya dan itu saya benar-benar nangis. Saya senang sekali gitu untuk hal yang belum pernah saya alamin gitu. Saya baru sadar satu hal, kalau apapun yang papa mama saya lakukan selama ini, bekerja keras untuk kehidupan kami, mereka ingin melakukan supaya kami tidak hidup kekurangan gitu. Kalau hubungan dengan orang tua jauh lebih baik perubahannya. Dia lebih sayang dengan orang tua saya, terutama kepada ibu saya. Kalau ada masalah dia lebih santai.
Dia lebih berharap sama Tuhan, lebih berserah. Kasih Tuhan yang saya alamin itu mampu menutupi segala selama ini yang saya cari itu. Yang sebenarnya saya cari adalah itu kasih. Yang zaman dulu saya ikut iblis, saya bisa melakukan banyak hal, saya mendapatkan apapun, tapi saya nggak dapat kasih. Itu yang bikin hati saya kosong. Tapi begitu ikut Tuhan, dan Tuhan memberikan satu kasih, itu jadi satu kepuasan dalam diri saya gitu. Ketika Leo memutuskan mengambil sebuah keputusan, saya mau berubah, dia bergaul dengan kebenaran, dia cari orang-orang yang hidupnya benar. Nah, waktu dia mengambil keputusan itu, saat itu juga dia mempunyai pola hidup, habit, semua kebiasaan jadi benar. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mengubahkan hidup saya. Saya sekarang hidup penuh sukacita. Setiap hari dimuridkan, maka bersama dengan CBN kami mengadakan School of Life di gereja kami. Saya melihat bahwa lingkungan anak-anak yang ada di Kalimantan, khususnya di Pontianak ini, mereka umumnya anak-anak yang kurang mendapat kepedulian dari orang tua, karena orang tua yang harus bekerja, karena tuntutan kehidupan untuk anak-anak mereka, dan bahkan ada sebagian besar yang saya lihat bahwa mereka adalah orang-orang tua yang tidak terlalu peduli dengan pendidikan anak. Anak-anak yang saya lihat yang ada di tempat kami itu, saya melihat bahwa mereka adalah anak-anak yang sebenarnya perlu dibimbing lebih lagi, secara khususnya itu karakter dan juga mengenai pendidikan mereka di sekolah. Setiap seminggu sekali di Sol, kami pasti akan memberikan anak-anak firman Tuhan. Kami membagikan firman Tuhan, dan itu menggunakan kurikulum Superbook. Dan bukan hanya itu juga, ternyata materi Sol konten kurikulum itu juga mempunyai pengaruh yang besar kepada anak-anak. Dan saya melihat banyak anak-anak karakternya berubah. Karena dulu sering berkelahi, bahkan kadang sampai bisa sering kena marah dan kena hukum sama orang tua ataupun guru yang ada di sekolah. Semenjak ikut School of Life ini, perilaku saya mulai berubah sih, mulai tidak suka berkelahi dan mulai bisa menunjukkan sikap-sikap yang baik yang mencerminkan firman Tuhan. Biasanya Ibu Ferdina melakukan kunjungan gitu kan ke rumah, menanyakan perkembangan anak-anak gitu kan, kemajuannya bagaimana, sikap-sikap mereka udah seperti ada kemajuannya sebesar apa gitu kan. Anak-anak juga kalau misalnya kita nggak, ya udah hari ini kita nggak usah gereja ya, nggak boleh mah gitu. Jadi mereka tuh justru mereka yang mendorong kita yang harus ke gereja gitu kan. Sangat-sangat berterima kasih dengan Ibu Ferdina dari awal merangkul kami, dan anak-anak juga dibawa ke Sol gitu kan. Jadi perkembangan mereka lebih baik gitulah. Istilahnya menyelamatkan kami dari yang hancur menjadi lebih baik sekarang, dan semoga kedepannya lebih baik lagi. Isi keluarga mereka bisa diubahkan. Anak-anak itu berharga. Terima kasih untuk CBN.
Sebenarnya kalau kita itu melakukan selalu apa yang kita inginkan, siapa yang menjadi bapak kita? Ya keinginan kita. Dan keinginan kita yang kita pikir, wah ini dia nih, seakan-akan kita sudah tidak merasa kosong lagi, ada yang bisa menerima kita. Ternyata itu semua hanya seakan-akan. Seperti yang Leo sampaikan kan, seakan-akan dia menemukan figur Bapa dari sosok iblis, ya kan? Seakan-akan dia menerima kasih Bapa, ngerti, tapi ujung-ujungnya zong. Sekarang Bapak mana sih? Masa nyuruh anaknya bunuh diri? Ya, tapi itu ya, yang namanya iblis itu, dia tuh bapa segala kebohongan. Iya, iblis itu dasarnya pendusta. Berarti kalau kita mau bereaksi, reaksi kita harus sesuai dengan yang sudah Tuhan izinkan. Seperti seseorang sedang katakanlah menenun sebuah sulaman. Nah, Anda bisa bayangkan ketika misalnya ada kain dijepit lalu kemudian Anda mulai menyulam, ya kan? Kita akan bisa lihat, oh polanya kayaknya bagus nih. Walaupun belum jadi nih gambarnya, tapi kita paling enak ngelihat dari atas, ya kan? Tapi kalau ngelihat di bagian bawahnya, aduh berantakannya kan, ampun-ampunan, nonjol sana nonjol sini, nggak jelas gambarnya apa gitu. Itulah kehidupan saudara dan saya. Sama kita saudara. Kita ini memang tidak bisa menentukan di mana, kapan, dan seperti apa. Tapi kita bisa menentukan reaksi kita, yaitu saat ini. Apa reaksi saudara? Tuhan sudah mendesain kehidupan kita sejak kita tuh di rahim kandungan ibu kita. Iya, dia mengenal sekali siapa kita. Lalu saya harus melakukan apa? Ya, saudara harus melakukan adalah ikuti aja polanya Tuhan. Titik demi titik, dibawa naik, dibawa turun, atau berhenti di satu titik, rehat sebentar, seperti saat ini. Anda diizinkan Tuhan untuk menyaksikan dan kita bisa berbincang secara terbuka. Walaupun melalui tayangan ini, tapi lihat bagaimana Tuhan membuka lembaran demi lembaran kenyataan hidup saudara. Kenapa? Karena dialah sesungguhnya pribadi yang punya kasih Bapa yang murni. Dialah Bapa yang mengasihi saudara. Ada langkah yang harus saudara lakukan, jelas. Langkah pertama apa? Jangan lihat, kalau nyulam itu kan, jangan lihat belakangnya. Kalau kita lihat belakang terus, pasti suram saudara. Kita protes terus pasti. Lihat aja bagaimana Tuhan melakukan progres. Polanya belum kelihatan, izinkan. Izinkan Tuhan yang mendesain hidup kita. Kerjakan tangan Tuhan yang bekerja, kita ngikutin aja. Karena pada akhirnya kalau kita mau berdamai dengan masa lalu, lupakan yang belakang, arahkan pandangan kita ke depan. Dengan tujuan apa? Percaya, berserah kepada Tuhan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Cari Tuhan. Karena memang Tuhan juga bilang, carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui. Dan kalau Anda menyaksikan, ia sangat berkenan Anda temui. Saya katakan sekali lagi, ia sangat berkenan untuk Anda temui, untuk Anda kenal. Kita harus punya saat-saat pribadi. Bagaimana kita harus berdoa, menyembah, dan ya kita harus buka kitab suci yang kudus itu. Alkitab itu kita buka. Kita baca, pendengaran kita dengar apa yang kita perkatakan. Supaya iman kita timbul. Karena kan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran masa lalu, bukan. Pendengaran akan firman Tuhan yang membicarakan masa depan yang penuh harapan. Ini yang sesungguhnya. Lalu biarkan tangan Tuhan bekerja lagi. Satu titik demi titik. Garis demi garis. Sampai pada akhirnya kita bisa melihat. Inilah hidup kita. Mahakarya Tuhan yang indah pada waktunya. Amin. Amin. Katakan sama-sama dengan saya. Letakkan tangan di dada, katakan. Aku adalah mahakarya indah dari tangan Tuhan. Dan Tuhan mendesain aku lebih dahsyat dari yang pernah aku pikirkan. Mari saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya mau mengajak saudara untuk mengambil satu reaksi yang benar. Yaitu berserah kepada Tuhan. Dia mengerti bahasa air matamu. Pejamkan mata saudara. Saya mau katakan,
dia mengerti bahasa air matamu. Ikuti kata-kata saya di awal ini. Tuhan Yesus, Engkau telah datang ke dunia. Engkau mati di kayu salib. Ya, Engkau mengalami kehancuran tubuh. Darahmu tercurah. Tetapi untuk satu hal, agar desain Allah Bapa di sorga atas kehidupan manusia menjadi mahakarya yang indah. Pada akhirnya sempurna. Dan tidak tertipu oleh tipu daya iblis. Karena iblis menginginkan kehidupanku hancur. Aku tidak mau Tuhan. Ampuni aku kalau selama ini aku bereaksi salah. Aku selalu menyalahkan Tuhan. Aku selalu protes sama Tuhan. Tapi aku mau proses. Ya Tuhan, katakan, aku mau setia di dalam prosesnya Tuhan. Aku gak mau protes lagi. Sebab aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap firman Tuhan yang kubaca mulai hari ini. Itu semua akan menyatakan di mana aku salah. Memperbaiki kelakuanku. Dan pada akhirnya aku hidup benar di mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Ya saudaraku. Kalau kita baca firman Tuhan. Semua akan membuat kita terarah kepada satu perbaikan kehidupan. Pembenahan diri. Nah, tuntunan Tuhan ini juga bisa saudara dapatkan ketika saudara menghubungi sahabat 24. Apa hubungannya? Karena ini desainnya Tuhan juga. Tuhan sedang mengizinkan saudara untuk rehat sebentar. Lalu hubungi sahabat 24. Minta dukungan doa dari mereka. Ikuti arahan Tuhan melalui apa yang mereka arahkan. Dan jalani bersama dengan tuntunan kebenaran firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Dengan demikian, apa yang diilhamkan Allah tertulis dalam kehidupanmu yang baru. Anda mau kan? Hubungi segera sahabat 24. Mungkin Anda bertanya, seperti apa ya pengalaman spiritual dengan Tuhan sehingga membawa perubahan bagi kehidupan saya dan juga orang-orang banyak. Apalagi kalau saudara tadi sudah merasakan bagaimana saudara mengalami kasih, lawatan Tuhan. Saudara disentuh hatinya dan saudara mengakui, iya Tuhan, aku mau ikuti desain Tuhan. Seperti Yeni dan juga Leo, Anda juga bisa melakukannya saudara. Bagaimana caranya? Nah, Tuhan mendesain melalui program ini dan melalui donasi yang kita donasikan, kita bisa jadi berkat buat menolong mereka. Ambil handphone Anda, buka menu kamera lalu Anda arahkan ke QR Code. Yang ada kotak itu yang tertera dalam tayangan ini, scan QR Code tersebut. Lalu ada tautan, Anda klik di sana, Anda tentukan berapa donasi yang akan Anda donasikan. Tapi jangan lupa bubuhkan kode 009 di 3 angka terakhir dari nominal yang Anda donasikan. Percayalah saudara, pengalaman spiritual akan Anda alami. Tidak hanya Anda, tapi juga mereka. Karena ketika Anda mendonasikan, Anda memastikan program, rencana, dan langkah-langkah untuk melayani mereka boleh terjadi, boleh terrealisasi. Ya, Anda juga boleh kok untuk sering-sering mengunjungi jawaban.com. Malah kalau perlu ya kunjungi setiap hari karena artikel-artikel menarik yang sangat memberkati juga ada di sana. Apalagi kalau Anda subscribe, kasih tahu teman, follow sosmed kami. Maka tidak hanya Anda, teman-teman Anda juga akan mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan akhirnya kita bisa mengatakan, bersyukur ya kita menjadi bagian dari desain Tuhan untuk menyelamatkan dan memulihkan orang-orang banyak sama seperti kita yang dipulihkan. Supaya semakin banyak yang berkata, di dalam Tuhan pasti ada solusi.